Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Konsep-konsep pada zaman dahulu kala ketika berperang itu, kalau menang saking membuasnya iblis laratullah dalam hati mereka tuh, yang masih hidup tuh suka dipancang di dalam tiang, dibakar, dicincang atau semacamnya. Itu saking buasnya zaman dulu itu. Peradaban-peradaban yang kita bilang spektakuler hari ini itu dibangun atas dasar saling bunuh-membunuh. Siapa kuat dia menang. Pun musuh-musuh Rasulullah yang gemar mencela, gemar mengumpat, gemar mengumpulkan harta, menghitungnya, lalu kemudian berasa hartanya itu abadi, akan dilemparkan ke dalam neraka utama yang dimana sebuah tempat adalah zatnya sendiri yang akan membakar, zatnya Allah yang akan membakar dan menutup api ke dalam tubuhnya sampai ke hati dan ditancapkan kepada tiang-tiang yang panjang. Karena mereka sendiri yang memulai dengan selalu usahanya mencibir, menghina beliau dan keluarganya, beliau dan sahabatnya, beliau dan pengikutnya. Sadis. Udah disiksa demikian rupa, sebagian pergi ke Ethiopia masih dikejar. Mau balik digosipin udah aman di sini, di tengah jalan dibunuh lagi, balik lagi. Sampai diusir dari Mekah pindah ke Madinah. Mengirimkan intel-intelnya mencoba mengadu domba, memecah belah. Sehingga turun surat yang menerangkan untuk meluruskan dan merapatkan barisan Rasulullah yang mulai digoyahkan oleh akibat usaha mereka memecah belah. Geram Allah melihat hal-hal semacam itu yang selalu merongrong risalah Rasulullah SAW. Padahal buktinya sudah nyata. Kejujuran beliau, akhlak beliau, mencoba mengembalikan kembali kepada sejarah yang benar. Ibrahim tidak pernah membuat berhala di Ka'bah. Please, back to basic, kembali ke asal. Pagan-paganmu itu tidak akan bisa menolongmu, wahai kafir Quraisy. Seperti dulu ketika Ibrahim memecah belah semua berhala-berhala yang disembah Namrud. Mau nasib kalian seperti Namrud yang mati hanya karena seekor nyamuk, yang merasa dirinya Tuhan tapi mati karena seekor nyamuk. Jadi jangan macam-macam sama nyamuk. Itu yang membunuh Namrud pada saat itu, yang merasa dirinya Tuhan. Ada itu nanti ayat yang menerangkan, Allah mencontohkan contoh seekor nyamuk. Luar biasanya ayat-ayat suci Al-Quran semacam itu. Umar bin Khattab yang sengklek begitu aja ngedenger Al-Quran langsung udah kayak perawan nangisnya.
Kan itu contoh. Satu lagi hakim yang mendengar Al-Quran udah kayak perawan juga nangis ya, meskipun dia tidak bisa memeluk agama Islam karena jabatannya mengharuskan, terjebak oleh sistem jahiliyah, tapi meyakini dan tidak bisa bicara apa-apa lagi sejak itu setelah mendengar Al-Quran. Manusia besar hatinya, manusia besar pikirannya, manusia besar akhlaknya. Abu Bakar itu seorang hamba yang sangat hamba kepada Muhammad. Mau kata Muhammad A ikutin, kata Muhammad B ikutin, C, D. Bahkan kalau disuruh lompat ke jurang sama Rasulullah mungkin dia mau, saking menghambanya kepada Muhammad. Dan semua itu orang-orang yang intelek, yang cerdas. Makanya musuhnya juga sang cerdas, sang intelek, namanya Abu Sufyan. Itu benteng para kafir Quraisy. Begitu. Mereka semua itu nanti yang akan merasakan. Kalian mau coba sebuah neraka utama yang dimana pada saat zaman kalian itu, kalau lagi perang dan menang, kalau lagi bete banget, udah kita nggak usah bikin budak, udah kesel, tancepin aja semua tiang bakar. Mau model kayak begitu ada di Hotoma, nanti kalian saksikan sendiri. Dilemparkan di situ, api membakar dan tidak bisa keluar dalam dirinya sampai ke hati, sampai. Maka kalau maaf lagi nih, ini hadis mistik lagi nih, kalau penghuni surga tuh kalau ingat, aduh perasaan aku ingat dia deh, itu kedengeran kayak suaranya tuh berusaha itu, saking teriakan neraka yang begitu dahsyat sampai terdengar di surga. Tapi mau gimana lagi, sudah dapat jatahnya masing-masing akibat perbuatan kita, akibat tingkah laku kita. Sekali lagi, kita manusia diciptakan tidak sembarangan. Pun kalau tidak kenal Islam, minimal baik saja, berguna bagi sekitar. Jangan membenci, kecuali sudah mengenal betul. Banyak para rabi, banyak para pendeta, banyak para apa sih kalau itu, Tom Samcong model begitu juga banyak yang mendapat hidayah mendengar Al-Quran. Dia sudah baik, jadi lebih baik lagi. Bukan berarti mereka tidak baik, mereka juga sedang mencari Tuhannya. Mereka sudah baik, tapi begitu mendengar Al-Quran tambah baik lagi. Insya Allah selamat. Pejuang-pejuang kemanusiaan yang di hatinya tidak ada pikiran selain melihat manusia hidup dalam perdamaian, dalam kasih sayang. Bunda Teresa, Mahatma Gandhi, pejuang kemerdekaan. Bagi sebagian ulama yang tidak, maaf saja ya, sebagian ulama aja deh, bagi sebagian ulama mereka itu termasuk golongan yang selamat, muslimin, karena hatinya baik, insya Allah. Tapi alangkah lebih nikmat lagi jika mendapat rahmat Allah berupa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau diibaratkan kita punya rumah gubuk, kan lebih enak lagi kalau punya rumah yang tipe 36. Seenggaknya kita bosan di tempat sini, kita bisa main kemana lagi. Itu namanya sistem iman, sistem takwa. Makanya nikmat yang paling indah itu nikmat iman dan Islam digabung jadi takwa. Karena hanya orang yang mengenal keimanan, karena orang yang mengenal Islam menjadi takwa. Jalannya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kitabnya Al-Quran, walinya terserah. Masing-masing mempunyai kesukaan, tidak bisa dipaksakan. Ali sendiri mengatakan,
Alhamdulillahirabbil alamin.